Untuk pekerjaan, kita akan lanjutkan pembahasan soal prediksi tahun 2020 ini. Dan dalam pembahasan ini kita akan bahas soal prediksi Western Future. Untuk part ke-7, kita akan bahas soal nomor 31 hingga 35. Dan sebelum itu adik-adik, jika ingin memiliki soal ini, silahkan untuk memesan lewat deskripsi di YouTube ini untuk mengisi formulir, ataupun barangkali adik-adik jika ingin mengisi apa namanya modul OSN dan sebagainya, sudah ada katalog yang ada tuliskan di deskripsi YouTube ini, katalog link untuk khusus medali OSN 2025 dan seterusnya. Nah, bagi adik-adik ingin bermanfaat, bagi yang bermanfaat channel YouTube ini, silahkan untuk disebarluaskan ke teman-temannya, dan jangan lupa untuk subscribe serta share ke teman kalian jika ini dirasa penting untuk disebarluaskan. Nah, adik-adik, kita akan bahas soal nomor 31. Ini masih pembahasan mengenai ekonomi makro. Nomor 31, which of the following is an example of transfer payment. Nah, ini kita sering mendengar untuk bagian komponen pendapatan nasional. Intinya adalah kalau transfer payment itu pembayaran yang dilakukan oleh government, biasanya ditujukan kepada masyarakat atau rumah tangga konsumen ya. Nah, atau individu atau bahkan kelompok ya, tanpa ada kewajiban bagi masyarakat ini untuk mengembalikannya. Nah, bahasa gampangnya adalah misalkan dalam bentuk transfer payment ini, contohnya adalah jaminan sosial, Jamkesmas ya, jaminan sosial masyarakat, BPJS, tapi BPJS berbayar ya, tapi lebih ke jaminan. Misalkan bagi ASN yang telah pensiun, ya 60 tahun untuk guru ya, nah itu biasanya akan mendapatkan uang pensiun sampai akhir hayatnya gitu ya, eh, dalam bentuk misalnya gaji pokok. Nah, nanti nggak perlu dikembalikan, itu adalah balas transfer, itu bukan yang transfer planning, transfer non balas jasa, artinya tidak perlu dikembalikan. Nah, contoh lain adalah asuransi sosial, bantuan sosial kepada masyarakat miskin ataupun masyarakat prasejahtera. Nah, dalam untuk transfer payment yang lain, misalkan apakah misalnya Kak ada pemberian beasiswa. Nah, sekarang ancaman nih beasiswa mau dihapuskan atau dikurangi gitu, akibat pemangkasan anggaran. Nah, itu adalah haknya masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, beasiswa ini lah ketika diberikan kepada penerima tidak perlu wajib dikembalikan. Beda kalau misalkan kita lihat ada namanya pinjaman pinjaman pendidikan gitu ya, atau dalam bahasa Inggris apa istilahnya gitu ya. Jadi ketika bersekolah kita bisa meminjam uang, tapi satunya pinjaman tuition loan gitu ya. Nah, itu sistemnya adalah pinjaman, bukan beasiswa. Beasiswa ini bagian dari transfer payment atau kita sebut sebagai transfer non balas jasa. Nah, pinjaman pengangguran ini bagi negara-negara maju ya, adik-adik. Jadi bagi masyarakat yang menganggur dapat pinjaman menganggur dalam sebulan gitu ya. Jadi kalau nggak kerja pun tetap dikasih uang sama pemerintah. Saking bagusnya tata kelola di negara maju tersebut ya. Kita banyak sekali ya, silakan melihat di negara maju rata-rata pemerintah memberikan pinjaman untuk para penganggur agar segera mendapatkan pekerjaan dan bantuan kesejahteraan lainnya. Nah, komponen transfer payment ini masuk ke dalam perhitungan personal income, adik-adik ya. Nah, personal income di dalam perhitungan pendapatan nasional personal income. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya apa di sini, wage pay, interest, social security benefit. Jawabannya adalah C ya, social security benefit atau keuntungan dari jaminan sosial. Selebihnya dalam bentuk pembayaran wage pay, interest, government debt, spending. Nah, ini pembayaran ya, intinya adalah pembayaran tanpa balas jasa, tanpa dikembalikan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 32. Di sini terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung menggunakan rumus apa? Nah, TPAK ini yang adik rumusnya adalah tentu di sini ada angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja kita menghitung berapa persentase partisipasi angkatan kerja. Berarti pembilangnya adalah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk. Usia kerja.
atau kita sebut juga dengan tenaga kerja usia produktif kali 100. Jadi misalkan angkatan kerjanya adalah 5 juta di Indonesia. Jumlah penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun itu misalkan adalah 100 juta kali 100. 5% ya kali 100. Jadinya adalah 5. Nah, ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Artinya adalah dari 5 orang, dari 100 orang, 5 orang yang partisipasinya berpartisipasi dan kata kerja ini cukup mengkhawatirkan jika seperti itu jadi ya. Cara membacanya seperti itu. Jadi misalkan rumus PPAK ini intinya adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja. Namanya angkatan kerja berarti sebagai pembilang dibagi dengan penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun dikalikan 100. Nah, angkatan kerja ini kita bagi lagi menjadi dua, bekerja dan menganggur. Nah, misalkan orang yang sedang melamar pekerjaan, dia itu adalah angkatan kerja, tapi belum tenaga kerja. Jadi angkatan kerja dibagi menjadi dua, apakah dia benar-benar bekerja, atau dia masuk golongan angkatan kerja, tetapi dia menganggur. Artinya adalah dia belum memiliki pekerjaan, tetapi sudah aktif mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Intinya adalah dia menganggur, dia belum memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang sehari-hari, tapi dia masih berproses untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, menganggur ini bagian dari angkatan kerja. Itu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya angkatan kerja khusus untuk orang-orang yang ingin bekerja, beda dengan tenaga kerja. Nah, apa namanya? Kalau tenaga kerja ini ada yang tenaga kerja yang bukan tenaga kerja. Kalau bukan tenaga kerja, berarti dia adalah orang-orang yang di luar usia produktif, begitu ya, begitu. Dan lain sebagainya. Nah, tenaga kerja itu adalah usia produktif atau tersebut dengan usia 15 sampai 64 tahun. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya, nomor 33. Ini bisa kita lihat, menarik soal nomor 33 ini adalah terkait dengan bagaimana menghitung pendapatan nasional dengan berbagai pendekatan. Nah, biasa soalnya dalam USK itu ada 3 pendekatan, dan yang paling sering keluar, pengalaman kalian yang melihatnya, itu adalah pendekatan pertama, yaitu pendekatan pengeluaran, expenditure approach. Nah, kita ini sudah sangat paham ya. Y sama dengan C, konsumsi rumah tangga, tambah investasi, tambah gaji pemerintah, tambah ekspor, kurang impor. Yang kedua adalah ini cukup jarang keluar, itu pendekatan produksi. Ini kita sebut sebagai value added atau nilai tambah. Nah, perhitungannya adalah kalau menghitung pendapatan produksi berarti nilai tambah dari proses produksi. P1 kali P1 ditambah sekian hingga bank terakhir PN kali PN. Nah, yang ketiga ini kita hitung pendekatan penerimaan. Nah, menghitung bagaimana pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan itu mencari ini sama dengan R ditambah wages ditambah interest ditambah profit. R itu adalah sewa, W itu adalah wage, upah, I itu adalah interest, dan P itu adalah profit atau laba. Nah, ini kira-kira yang termasuk komponen ini. Jadi kita cek adalah sewa nomor 6, upah pekerja, interest itu adalah bunga, dan profit. Jadi 5 itu tadi. Nah, kita jumlahkan ini, totalnya adalah 450. Jawabannya adalah 460 tambah 50, tambah 40, 200, tambah 50, tambah 200, yaitu 450. Oke, masih berarti gampang ya adik-adik. Kita akan lanjutkan. Dan ini ada pembahasannya ya, lengkap, ada tulis dan pembahasan. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 34. Ketika tingkat inflasi meningkat, apa yang biasa terjadi pada permintaan uang atau money of demand ya, demand of money. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan inflation itu adalah naik, bagaimana terkait dengan money demand, permintaan uang real. Nah, kalau kita lihat intinya adalah kalau misalkan semakin naik inflasi, artinya semakin banyak uang yang diperlukan. Kenapa?
Kalau harga naik ya awalnya 1.000, sekarang 2.000. Artinya uang diperlukan untuk membeli satu barang semakin banyak. Artinya adalah, artinya semakin tidak, tanda kutip ya, semakin tidak berharganya nilai uang karena untuk membeli barang yang sama mengeluarkan biaya yang lebih besar dari sebelumnya. Nah, dalam artian itu adalah menurunnya permintaan real. Ini adalah nilai real uang tersebut turun. Kenapa? Ya, untuk membeli satu barang yang sama, dia harus mengorbankan uang yang banyak. Nah, artinya adalah inflasi berarti terjadinya penurunan nilai real daya beli uang atau kemampuan masyarakat, sehingga orang cenderung memegang sedikit uang, lebih sedikit uang secara real, karena dia harus mengeluarkan uang lebih banyak gitu ya, dan beralih ke aset lain yang lebih stabil. Nah, kalau misalkan ketika terjadi inflasi, sesungguhnya adalah nilai uang mengalami penurunan atau daya beli masyarakat mengalami penurunan karena dia mengorbankan berbagai kesempatan yang harus dilakukan untuk beli semua barang. Nah, memang secara nominal terjadi kenaikan ya, nominal itulah dari segi moneter rupiahnya, angkanya besar, tapi secara real kemampuan itu mengalami penurunan. Jadi bedain antara permintaan uang bandingkan dua real itu kalau sesuai dengan kemampuan daya beli ya. Nah, satu lagi itu fenomena, fenomena meningkat uangnya, tapi secara real dia harus mengorbankan kemampuan dia untuk membeli sebuah barang. Nih, terakhir, bisa kita cepat selesainya adik-adik untuk pasal 7 ini. Nomor 35 menurut teori kuantitas uang yang dipelopori oleh Irving Fisher ini ya. Teori kuantitas uang itu menghitung terkait dengan jumlah uang beredar. Ini diputuskan oleh Irving Fisher yang rumusnya sangat terkenal di mana-mana. Ini cukup sering keluar di OSK. Itu persamaannya adalah N kali P sama dengan P kali T atau kadang diganti dengan P kali Y. Jadi P sama Y ini sama ya. Nah, P kuantitas uang dalam bentuk sederhana N kali P sama dengan P kali Y ini diputuskan oleh Fisher terkait dengan permintaan uang sebanding dengan tingkat pendapatan nasional. Di mana kita tahu M itu adalah money supply, jumlah beredar, P kecepatan uang beredar, velocity, P itu adalah inflation, harga, dan Y itulah pendapatan nasional dalam bahasa lain ini terkait dengan output ya. Y itu sama dengan trade di rumah barang perdagangan atau output. Artinya adalah permintaan uang terutama dipengaruhi oleh faktor dari mana kira-kira yang masuk. Nah ini apa namanya yang paling utama ya. Meskipun ada dua pilihan di sini yang bunga bukan, pajak dan sisa bukan antara pendapatan dan inflasi. Tetapi yang paling terutama, karena soalnya dalam permintaan uang terutama, yang paling mendasar yang menentukan berapa besarnya permintaan uang ya terkait dengan berapa pendapatan nasional. Meskipun sekedar P ya. Nah, itu biasanya ini paling gede nih, karena sehingga pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional berarti seluruh pendapatan di sebuah negara. Nah, ini kan harga-harga gitu ya, harga-harga masing-masing barang. Nah, ini yang merepresentasikan berapa sebanyak pendapatan masyarakat tersebut totalnya sama dengan permintaan uang diperlukan oleh masyarakat untuk membeli sebuah barang tersebut, semua barang tersebut. Jadi jawabannya adalah tingkat pendapatan nasional. Ini cukup harus hati-hati kita membedakan antara masing-masing komponennya. Meskipun inflasi masuk, tetapi faktor yang paling dominan adalah tingkat pendapatan nasional. Baik adik-adik, demikian yang bisa kita bagikan untuk part ketujuh ini. Terus menonton tayangan berikutnya ya, part ke-8 dan seterusnya. Dan semakin kalian ingin mempelajari USK ekonomi, semoga bisa lolos ke tingkat provinsi dan tingkat seterusnya. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.